Brand terkenal, brand senior udah pernah dites. Brand baru, brand abal-abal juga udah pernah. Yang belum pernah, brand KW, bre. Kingston, ini adalah salah satu brand legendaris di dunia memori ya. Jadi dari zaman dulu itu orang cari flash disk, cari RAM, itu banyak yang udah percaya sama Kingston. Jadi boleh dibilang Kingston ini adalah brand sejuta umat dari sejak lama gitu ya. Saking terkenalnya sampai Kingston ini menjadi salah satu brand yang paling banyak dipalsukan. Dari flash disknya banyak yang palsu sampai sekarang SSD-nya juga banyak yang palsu. Saya akan ngebahas tentang bagaimana cara membedakan SSD KW atau yang asli dari Kingston. Itu kamu bisa googling sendiri aja. Yang pasti kalau pengen aman untuk beli barang Kingston yang original, belilah dari official store-nya. Karena kalau secara harga, ini adalah cara yang paling gampang ya. Di official store Kingston yang 128GB ini 400, Kingston 400 128GB, harganya sekitar 275.000. Tapi saya beli ini cuma 145. Mungkin ada yang lebih murah kali ya, karena saya kalau cari SSD ini ya kurang sabar untuk nyari yang paling murah. Jadi sekiranya masuk akal langsung saya beli aja. Cuma hati-hati juga, tidak menutup kemungkinan ada orang yang menjual KW dengan harga mendekati asli biar dipikirnya barang asli. Pokoknya serba hati-hati untuk brand yang banyak KW-nya. Nah, karena dia KW, otomatis kita nggak punya spesifikasi acuan karena nggak akan ada websitenya. Kita buka di websitenya Kingston percuma aja karena dia memang bukan Kingston. Jadi langsung aja kita lihat kira-kira bagus atau enggak. Initial speed test hasilnya wajar sih ya, 550 read dan write-nya nggak sampai 500. Nggak ada yang aneh di sini, jadi kita langsung mulai aja stress testnya. Surprisingly, satu hari pertama bisa dilalui dengan sangat baik. Speednya stabil banget di kisaran 480 tanpa terlihat ada gangguan yang berarti. Sensor temperatur nggak jalan, tapi pembacaan TBW-nya terlihat normal. 24 jam bisa dilalui dengan santai, bahkan sampai jam ke-34 pun tidak ada gangguan speed sama sekali. Mantep banget. Saat itu SSD sudah terisi hampir 40 TB data. Tesnya masih running terus, lupa speed test kayaknya nih ya. Sampai sekitar jam ke-43 saat baru aja melewati angka 53 TB, terpantau speednya masih lempeng aja tanpa hambatan. Dan ini benar-benar di luar perkiraan saya. Saya lakukan speed test di sini dan saya tambah kaget lagi karena hasilnya masih normal di semua preset. Dan ini adalah hal yang udah jarang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan di SSD original dari brand terkenal sekalipun, walaupun dia endurance bisa panjang, tapi biasanya speed testnya agak bermasalah di awal-awal. Saya lanjutkan stress testnya, tapi saya langsung dihadapkan pada kenyataan berbeda. Baru mulai aja speednya udah terlihat kacau. Sempat kembali normal, tapi udah dibarengi dengan cagukan yang cukup sering terjadi. Hingga akhirnya sekitar jam ke-50, sebelum menyentuh angka 64 TB, sensor jantungnya langsung flat. Dan tidak ada tanda-tanda akan berdetak lagi. Saya lakukan final speed test dan terlihat read masih normal di semua preset, tapi write-nya emang sudah hancur. Jadi tesnya saya akhiri. Oke, Kingston A400KW. Ini sebenarnya benar-benar di luar dugaan sih. Maksudnya dia mati di 60-an tera itu sudah wajar, tapi bahwa dia bisa sangat stabil dari awal sampai akhir itu yang menurut saya luar biasa. Karena berarti ya secara kualitasnya lumayan diperhatikan. Atau gacha, nggak tahu deh ya. Cuma biasanya kalau saya bikin disclaimer, kali ini disclaimernya nggak berlaku sih ya. Karena walaupun saya bilang ini Kingston bagus atau nggak bagus, kita nggak tahu apakah barang KW-nya ini diproduksi oleh satu tempat atau banyak tempat. Jadi kalau kita bilang brand-brand baru yang ngeluarin SSD itu gacha, ya at least mereka punya nama brand yang harus dijaga. Jadi kalau sampai ada review jelek, ya gimana caranya mereka akan berusaha untuk memperbaiki itu biar nama brandnya bisa terjaga baik gitu ya. Tapi kalau ini mereka nggak punya nama yang perlu dijaga karena semuanya palsu. Namanya nama orang dan produknya mau dibikin jelek sekalipun juga nggak ada efeknya buat mereka. Jadi kalau kita bicara gacha, harusnya brand KW ini tingkat gacanya adalah yang paling tinggi. Tapi tes sudah dijalankan, jadi kita lihat aja skornya seperti apa. Walaupun endurance-nya cuma 1, tapi saya di sini bisa kasih skor 5 untuk kestabilan speednya. Total skor 6. Secara price versus performance sih biasa aja ya. Jadi apakah bisa direkomendasikan? Nggak bisa. Walaupun ini skornya mau sebagus apapun, mau 6, mau 9, mau 10 sekalipun, saya nggak bisa sama sekali rekomendasikan ini karena ya tadi, dia KW dan nggak punya nama baik yang harus dijaga. Jadi sekali lagi, kalau kamu pengen beli barang yang banyak KW-nya, paling aman adalah beli di official store-nya. Udah, itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan.